Oke guys, kembali lagi bersama aku, Natia Kristina. Kali ini aku bakal menjelaskan secara rinci bagaimana mengolah vokal yang sebenarnya bukan tipe aku banget. Karena sejauh ini aku menilai diri aku adalah seorang yang cadel. Jadi kalau misalnya berbicara, bahkan nyanyi, cadelnya bukan dari kata atau huruf yang mengandung huruf L atau R, tapi emang kalau cadel itu seperti G. Pokoknya banyak kata-kata yang per hurufnya itu lupa aku ucapkan, sehingga kalau misalnya kita sedang mengadakan presentasi atau pertemuan yang penting, ini tuh merupakan hal yang sangat fatal banget menurut aku. Dan hal yang biasa aku lakukan untuk melatih supaya yang namanya distong itu tidak terjadi lagi, ya dengan melakukan seperti ini, berbicara sendiri dan mengubah pelafalan yang baik dan benar itu seperti apa. Emang itu nggak gampang, apalagi untuk orang yang memang dari dulu seperti aku. Maksudnya aku akuin kalau saat berbicara suaraku nggak terlalu didengar oleh banyak orang. Gaya bicara aku juga cenderung membosankan dan banyak pokoknya, terutama dalam penguasaan diksi dan pemahaman materi aku yang kurang nangkep atau aku kurang bisa nyimak. Pokoknya di sini aku bukannya mau menjelaskan betapa banyak kekurangan aku dalam hal berbicara, terutama mental adalah yang paling penting, karena kalau setiap aku ngomong aku selalu dikira orang yang pengen nangis. Tapi memang itulah faktanya, bahwa semua manusia itu memang pada dasarnya memiliki kelemahan. Entah kelemahan itu ada berapa banyak, gak semua orang tahu. Namun yang menurut aku penting di sini adalah usaha. Gimana ketika aku memang terlahir dengan power suara yang meskipun udah aku latih terus menerus, tapi hanya seperti ini bisanya, aku gak merasa menyesal dan aku bangga. Karena gak semua orang bisa punya suara yang kayak aku. Karena gak semua orang bisa mencintai dirinya sendiri dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Aku tahu yang namanya tantangan itu harus dihadapi, tapi yang lebih penting di sini adalah aku ingin mewujudkan apa yang aku mau. Bukan maksudnya aku hanya ingin bahagia atau senang hanya karena aku telah menuruti apa yang dikatakan oleh orang-orang. Itu bukan gaya aku. Tapi aku akan merasa senang ketika aku bisa berusaha dengan target dari diri aku sendiri. Aku gak suka ada orang yang selalu memberikan target untuk hidup aku, tapi kalau bisa orang itu memberikan saran bagaimana supaya aku bisa mencapai target yang aku buat sendiri. Aku juga terlahir dengan banyak keinginan. Tentunya setiap orang pasti memiliki banyak sekali impian yang mereka inginkan. Yang membedakan adalah bagaimana si orang tersebut meraih apa yang mereka inginkan, apakah dengan cara yang baik atau bagaimana, atau bahkan dia menyerah begitu saja. Dan yang paling penting di sini adalah aku akan berusaha untuk tetap menonjolkan apa yang menjadi bidangku. Oke, aku nggak bisa di bidang matematika, maka aku akan berusaha di bidang seni tarik suara. Oke, aku nggak bisa di bidang ekonomi, bisnis dan lain-lainnya yang sebenarnya dari dulu aku pengen belajar banget. Oke, aku akan mengusahai di bidang yang lain, nggak harus tentang bidang ekonomi. Sebenarnya yang membuat diri kita sendiri itu nyaman dan aman dan tenang adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita mengatasi masalah, bagaimana kita mengatasi apa kata orang banyak, bagaimana kita mengatasi kecemburuan. Aku yakin semua manusia pasti pernah cemburu, dan aku yakin pasti banyak manusia yang ngerasa hidupnya lebih lemah, lebih gak berguna karena melihat orang lain begitu hebat, begitu cantik, begitu luar biasa. Tapi yang paling penting di sini adalah kita harus mensyukuri bahwa semua yang baik akan terjadi jika kita mengawalinya dengan kebaikan juga. Jadi di sini yang mau aku katakan adalah jangan pernah putus semangat, karena setiap orang pasti melalui masa-masa sulit yang harus mereka hadapi. Tapi buktikan bahwa diri kita lebih mampu dari siapapun. Sehingga mari kita bersama-sama untuk
tetap sabar dan berusaha. Lalu banyak juga yang sering banget terjadi kayak gimana ya, ketika seseorang melihat temannya atau bahkan rekan-rekan di lingkungan sekitarnya, wah dia punya tubuh yang cantik, dia body goals dan rambutnya panjang, cantik, matanya lentik, padahal dia nggak pakai make up. Terus juga ketika kita melihat seseorang yang memiliki banyak sekali bakat yang mereka punya, wah dia bisa nyanyi dan dia bisa masak juga, wah dia bisa berenang dengan gaya yang macem-macem, tapi aku nggak bisa, kenapa aku nggak bisa kayak dia. Padahal kita sama-sama makan nasi, kita sama-sama terlahir di Indonesia. Apakah karena kasta yang menentukan? Itu bukanlah suatu jawaban ya, karena sejauh yang aku lihat, manusia yang memandang orang lain dan cenderung membandingkan dengan dirinya sendiri adalah mereka yang tidak pernah puas. Itu adalah hal yang benar, atau kurang bersyukur. Kenapa aku bilang kurang bersyukur? Karena kamu punya gaya kamu sendiri, kamu punya kemampuan kamu sendiri, kamu punya batas yang gak bisa dilalui oleh semua orang. Jadi yang aku maksud bilang di sini itu, oke, kita emang terlahir dengan banyak sekali kelemahan, tapi selagi kita selalu bertahan atau selalu sedih sama kelemahan kita itu, kita nggak akan tahu kelebihan kita tuh sebenarnya di mana. Ketika kita terus merenungkan, oh kenapa aku bisa selemah ini, kita nggak akan tahu kelebihan kita itu ada di mana. Kita nggak akan pernah mencari di mana jati diri kita yang sebenarnya. Meskipun aku tahu banyak banget hal-hal yang bisa menjatuhkan kita ketika kita berada di fase dimana kita kurang percaya diri, dan selalu ada orang lain, bahkan itu orang tua kita sendiri, yang selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Wow, itu adalah memang sesuatu yang udah lumrah terjadi sih, jadi bukan hal yang baru lagi. Namun hal yang bisa kita ambil dari sini adalah kita harus bisa menguasai diri kita sendiri. Pertahanan kita itu adalah hal yang paling tersulit di dunia ini. Seberapa banyak kamu mencintai orang lain padahal diri kamu gak kamu kuasai, kamu kurang mencintai diri kamu sendiri, itu adalah hal yang sia-sia. Jujur aja ya, aku mencintai diri sendiri juga sesusah ini, dan ternyata memang berawal dari diri kita sendiri. Kalau kita udah berusaha untuk mencintai diri kita sendiri semampu kita dan mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa, pasti kita akan selalu bersyukur, selalu senang dengan keadaan apapun. Dan yang pastinya jangan pernah putus pengharapan. Itu adalah hal yang sering banget terdengar untuk memotivasi seseorang yang putus asa. Oke, itu bukan hal yang baru lagi ya, sehingga orang yang udah sampai pada titik terendah dalam hidupnya pun, aku rasa gak bakal bisa dihibur dengan kata-kata motivasi yang seperti itu. Oh, kamu tetap tenang ya, sabar aja, berdoa semoga semuanya akan jadi lebih baik. Kayaknya mereka sudah bosan gitu mendengar hal-hal yang seperti itu. Tapi yang perlu kamu lakuin adalah kamu bertahan. Maksudnya bukan bertahan dalam hal-hal yang dapat menjatuhkan kamu, tetapi kamu bertahan dalam kesengsaraan kamu dan buat motivasi yang bisa mengangkat diri kamu lebih baik lagi. Karena sebanyak apapun motivasi dari orang lain, jika kamu tidak bisa atau belum bisa memotivasi diri kamu sendiri, itu adalah hal yang jadi alangkah baiknya kalau kita mencoba untuk menguasai diri kita sendiri lebih daripada orang lain. Kita harus bisa membuat solusi atas masalah di hidup kita. Dan yang paling penting adalah jangan lupakan bahwa kita ini adalah limited edition. Kita punya bakat yang mungkin sampai saat ini belum kita kenali, belum kita ketahui. Tapi kalau kita nggak asah, kalau sampai sekarang kita cuma mendiamkan doang, kita nggak akan tahu di mana. Jadi yang paling penting adalah temukan jati diri kita dengan baik. Jangan sampai kita merugikan orang lain. Dan jangan pernah menghindari masalah, tapi selesaikan masalah itu dengan benar. Itu adalah solusi terbaik dalam hidup kita. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih, sehat selalu.